Oke, udah muncul, Raul. Udah muncul. Udah. Oke. Jadi kita sekarang belajar materi TKA ya. Materi TKA itu materi pertama emang kinematika, betul? Kinematika. Raul tahu nggak? Kinematika itu belajar tentang apa, Raul? Kita Tentang apa? mencoba Tahu? jam Apa-apa? kalau Belajar tentang apa kinematika itu? measurement sama skala-skala Measurement sama? skala. Oke, ada bagiannya. Tapi secara umum deh nih. Kinematika itu dia mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak. Penyebab gerak itu adalah force. Kayak. Jadi, kinematika sederhananya kita hanya lihat gerakannya aja. Kita nggak peduli bendanya itu geraknya kenapa. Bayang? Iya. Jadi misalkan nih contoh, Raul ngelihat ada 3 buah mobil lagi bergerak. Mobil pertama geraknya karena didorong dari belakang. Mobil kedua geraknya karena ditarik dari depan. Mobil ketiga geraknya karena ditabrak sama mobil lain. Kalau kita lihat secara kinematika, Roll, ketiga mobil itu kita kerjakan dengan cara yang sama. Oke, kebayang? Kalau kita lihat secara kinematika. Kenapa? Karena kinematika itu hanya mempedulikan gerak bendanya seperti apa. Paham, Roll? Ngerti? Ngerti nggak? Halo, halo. Ada tiga. Oke. Tadi bilang apa? Kinematika itu belajar tentang apa? Color ya? Apa? Measurement of apa? Skala. Apa? Skala. Skala dan Oh, vektor ya. Betul. skala. Ya, betul. Di kinematika itu kita harus tahu vektornya itu apa Halo, halo, halo. dan ya halo, dengeran nggak? Dengeran ya? Dan skalarnya apa? Betul. Jadi kita kinematika itu kita harus tahu vektor. Yang bagian vektor itu apa? Yang bagian skalar itu apa? Oke? Paham? Nah, sekarang kita mau Paham. coba ngebedain dulu nih. Ngebedain vektor dan skalar. Oke, karena kinematika itu cuma belajar tentang gerak, maka besaran yang dihitung itu sangat-sangat terbatas, sederhana dan terbatas. Roll pernah nggak belajar tentang displacement sama distance? Pernah? Pernah, Kak? Pernah? Pernah kan ya? Displacement Pernah, sama Kak. distance itu dua-duanya memiliki satuan yang sama loh, Roll. Yaitu satuannya meter. Berarti dia secara dimensi, secara satuan, dia setara. Pertanyaan saya sederhana, Roll. Yang vektor yang mana, Roll? Displacement atau distance? Yang mana, Roll? Yang vektor? Yang vektor
Distance or Displacement. displacement. Apa? Displacement ya, Kak. Oke, yang vektor adalah betul displacement. Displacement itu nama lain dari perpindahan. Distance kalau di bahasa Indonesia namanya jarak. Oke. Simbolnya sama, Roll. Sama-sama simbolnya delta R. Tapi displacement itu ada vektornya. Distance juga simbolnya delta R. Di SMA biasanya simbolnya S. Dia nggak pakai vektor. Delta R itu bisa aja sama roll diganti jadi delta X atau delta Y atau delta Z. Tergantung si bendanya itu geraknya ke sumbu apa. Paham? Ngerti roll? Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Oke. Roll bisa nggak membedakan, menghitung distance sama displacement? Bisa nggak bedanya? Bisa Gimana? nggak? Saya tanya ke Roll. Roll bisa nggak membedakan cara bagaimana menghitung displacement, bagaimana menghitung distance? Bisa. Nggak tahu, Kak. Kita coba kasih contoh biar Roll bisa paham. Contoh, gini Roll. Misalkan Roll itu awalnya di titik A ya. Inisial apa state-nya? Inisial place di A. Terus Roll bergerak ke arah timur, ke arah kanan sejauh 4 kilometer. Roll sampai di titik B. Di titik B, roll kemudian bergerak lagi ke selatan sejauh 3 kilometer. Roll sampai di titik akhir, titik C. Pertanyaan saya roll. Roll bisa nggak mencari displacement-nya dari A sampai C, displacement-nya atau perpindahannya. Terus cari juga distance dari A sampai C. Bisa roll? Kalau displacementnya itu ya tinggal Pitagoras. Jadi, 4 kuadrat mhm, ditambah 3 kuadrat mhm. diakarin. Jadi angkanya berapa? Angkanya gua salah. Berapa ayo? Pakai kalkulator juga nggak apa-apa. 55 5. Itu apa tuh? Displacement apa distance? displacement. 5. 5 apa, Roll? Satuannya. Oh, 5 kilometer gitu. Kilometer. Terus kalau distance gimana? Kalau distance ya itu 4 tambah 3 Jadi 7. 7 kilometer. Yakin nggak mau dibalik, Roll? Nggak tahu, Kak. Yakin apa enggak? Itu kalau nggak ada kan nggak tahu. Yakin apa enggak? Enggak, Kak. Loh, jadi mau ini dibalik. Enggak, Kak. Jadi yakin, ini yakin. Insya Allah. Oke. Displacementnya 5 kilo. Jawabannya betul apa salah? Dipastikan salah. Kenapa salah? Tahu nggak? Tadi kan Roll sendiri yang bilang. Kalau displacement is a vector. Betul? Hmm. Vektor itu apa sih, Raul? Ingat nggak? Vektor itu dia punya nilai, punya magnitude-nya, sama punya direction. Betul? Sedangkan Iya. Raul jawab displacement hanya ada magnitude-nya aja. Direction-nya kemana nih, Raul? Salah dong, karena ini vektor, tapi jawabannya skalar. Terus harusnya jawabannya gimana, Raul? Jawabannya gini aja. Ini kan dia 4 ke kanan, 3 ke bawah kan? Maka jawabannya 4 ke kanan, 4i, 3 ke bawah.
Paham loh? Kecuali, kecuali tadi saya mintanya adalah magnitude dari displacement, yaitu baru kita cari pakai Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Maka jawabannya 5. Oke, jadi displacement itu vektor. Maka jawabannya vektor, kecuali dia minta magnitudenya. Kalau distance, jawabannya 7 kilo, jawabannya betul. Kenapa? Distance itu equal to total panjang lintasan. Dia nggak peduli kita bergeraknya ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, melingkar, nggak peduli. Pokoknya berapa sih total panjang lintasan yang dilewatin? Mau ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, ke depan, nggak peduli. Paham? Nanti, paham? Paham, Udah Kak. bisa? Oke, itu besaran Paham, Kak. pertama. Besaran kedua, di kinematika, kita pernah belajar tentang yang namanya velocity dan speed. Pernah kan? Pernah ya? Iya. Dua-duanya satuannya sama, meter per second. Pertanyaannya, mana yang vektor? Velocity atau speed yang vektor? Apa? Apa tadi, Kak? Yang vektor yang mana tuh? Velocity apa speed? Vector velocity. Yakin? Gak mau dibalik. Gak tahu, Kak. Lu yakin apa enggak? Nggak ada nggak tahu yakin apa enggak? Iya, Yakin? Kak. Enggak? Yakin. Ya udah yakin aja. Yang vektor adalah velocity, betul. Oke. Speed itu skalar. Velocity simbolnya V, vektor. Speed juga simbolnya V, tapi nggak pakai vektor. Oke. Nah, velocity sama speed ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah average. Average velocity. Disingkatnya V dalam kurung AVG. Apa rumusnya? Delta R. Pakainya juga vektor per delta T. Jadi karena velocity vektor, maka pakainya perpindahan atau displacement. Nah, yang kedua namanya adalah spontaneous. Spontaneous velocity. Atau nama lainnya kecepatan saat itu. Disingkatnya V dalam kurung T. T-nya itu waktu. Mau berapa? Nah, untuk mengetahui spontaneous velocity, kita butuh bantuan yang namanya diferensial, turunan. Velocity equal to diferensial terhadap waktu, turunan, dari posisi. Speed juga sama. Ada yang namanya average speed, ada yang namanya spontaneous speed. Karena speed itu adalah skalar, maka dia pakainya distance, jarak. Jadi nggak mungkin besaran skalar didapatkan dari besaran vektor. Begitupun sebaliknya. Oke, paham? Ngerti? Bentar, lihat dulu, Kak. Apa? Lihat dulu, Kak. Lihat dulu siapa? Lanjut. Saya lihat dulu. Lihat dulu. Oke, lihat. Dah. Jadi speed itu skalar. Maka dia pasti delta R-nya distance, bukan delta R displacement. Oke? Kak, untuk logonya boleh jangan begitu nggak, Kak? Aku makin bingung kalau ada itu apa sih? Apa? Eh, ini, Kak. Maaf. Apa-apa? Ini, Kak. Logo. Ini Justru aku bingung. itu. Iya, maksudnya bingung aku, Kak.
Justru kalau saya hilangin si tanda garis itu, saya nggak bisa tahu itu displacement atau distance. Itu velocity atau speed. Itu yang bikin beda. Ngerti nggak? Yes. Oke. Nggak apa-apa, maksudnya nanti kita lihat konteksnya. Dia mintanya apa. Oke. Nah, besaran ketiga Terus namanya adalah acceleration. Acceleration. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya yang ketiga, tapi bahasa Indonesia adalah perlajuan. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Oke. Oh, Soalnya terus aku kalau apa malah TKA makin pakai bahasa Indonesia juga ntar. iya TK-nya Oh bahasa ya udah kalau Indonesia. gitu bahasa Indonesia aja ya. Jadi yang Ini ketiga aku namanya malah makin bingung nih, Pak. oke, Ayo, yang Kak. namanya percepatan. Percepatan itu vektor yang skalarnya namanya perlajuan. Simbolnya sama, sama-sama simbolnya A. Yang satu pakai vektor itu menandakan kecepatan. Kalau A-nya nggak pakai vektor, itu namanya perlajuan. Percepatan sama perlajuan ada dua jenis. Yang pertama namanya percepatan rata-rata. Simbolnya A ada average-nya. Gimana nyarinya? Delta V. Kalau A-nya vektor, pakainya velocity per delta T. Nah, yang kedua namanya adalah percepatan sesaat atau spontaneous velocity acceleration. Simbolnya adalah A dalam kurung ada T. Sama kayak tadi, dia butuh bantuan turunan. Turunan terhadap waktu dari velocity. Perlajuan juga sama. Ada yang namanya perlajuan rata-rata, ada yang namanya perlajuan sesaat. Bedanya apa? Karena perlajuan itu skalar, dia pakainya speed atau kelajuan. Oke? Udah secara konsep. Maaf, Kak, masih bingung. Yo, apa? Bingung gimana? Boleh dijelasin lagi nggak, Kak? Apa yang mana? Semuanya, Kak. Aku Gimana masih lagi? bingung sama apa itunya Apa? apa logo-logonya, Kak. Oh, Logo-logonya logonya. Ya ini. Jadi Delta R ini bisa aja nanti di sekolah atau di sekolah diganti jadi delta X, tapi ada vektornya. Atau bisa aja jadi delta Y atau delta Z, tergantung pindahnya ke sumbu apa. Jadi displacement tuh simbolnya delta R, atau delta X, atau delta Y, atau delta Z, tergantung dia bergeraknya ke sumbu X, Y, Z, atau yang mana. boleh scroll Paham? ke atas dikit ya, Kak? Scroll ke atas, udah bisa. Enggak, ya segitu aja. Nah, itu. Oke. Distance juga sama. Bisa delta X tapi nggak pakai vektor, atau delta Y tapi nggak pakai vektor, nggak ada garisnya, atau delta Z. Tapi biasanya sih kalau di sekolah Indonesia pakainya S ya, buat distance-nya. Iya nggak sih? Iya, Betul ya? Kak, ini tadi aku lagi bingung nih. Ya simbol doang gitu, cuman apa ya? Ya pokoknya simbol simbol matematika doang, apa ya, menyederhanakan daripada kita nulis distance, mending nulisnya S aja gitu kan. Daripada kita nulis perpindahan, displacement, nulisnya delta R aja. Itu simbol doang gitu. Nah, simbolnya kecepatan sama kelajuan sama-sama V. Kalau misalkan tadi kata Raul, ah saya maunya ngilangin Maaf, panahnya. Kak, itu eh Ya, panahnya yang di atas itu buat apa ya, Kak? lah itu panah itu menunjukkan vektor. Jadi setiap ada besaran misalkan A, tapi ada vektor, ada tanda panahnya. Ini itu namanya vektor A. Ngerti? Jadi setiap ada simbol yang ada tanda panah kayak gini, ini namanya ini tuh simbol vektor namanya. Ngerti, Rol? Tapi emang sih kalau di
SMA kebanyakan pakainya yang skalar, kebanyakan. Oke, paham? Paham Iya, nggak? Kak. Oke, ya kayaknya kalau di SMA kebanyakan skalar sih. Kita tema itu juga vektornya. Nah, bisa nggak? Coba perhatikan deh. Role perhatikan. Udah, eh, kinematika secara umum role hanya belajar tiga besaran. Tiga besaran untuk vektor dan tiga besaran untuk skalar. Nggak belajar yang lain. Cuman tiga ini aja yang dipelajarin. Paham? Nah, coba lihat deh. Ketiga besaran ini saling terkait. Coba lihat. Jadi kalau kita bikin Kak, di Indonya spontaneous apa ya, Kak? spontan itu sesaat. Sesaat. Di TK ada, Kak. Ada dong. Nanti kita lihat Oh, soal kemarin TK-nya ya. nggak ada Kak, soalnya. Apa? Kenapa, kenapa? Di Kenapa? penjelasan gurunya nggak ada soalnya. Santai. Nanti ada. Nanti ada. Oke? No, Jadi lupa. spontan itu sesaat kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, saya bisa bikin yang namanya flowchart. Alurnya. Alur dalam mengerjakan soal kinematika. Maaf Kak, Flowchartnya aku gini. belum selesai nyatet. Oh, itu dikasih Eh, catatannya. iya Kak, maksudnya nyatet Iya udah boleh. sekarang. Ayo, 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 ayo. Yang mana, yang mana? Ini udah. Udah ini. Saya perbesar kecil lagi. Ini udah. Belum? Halo, Roll. Iya Kak, Udah? Udah belum yang ini? belum Kak. Ya, tetap. Ya. Saya tungguin. Tenang aja. Saya tungguin. Kalau udah bilang ya. Spontaneous tuh sesaat ya. Spontaneous tuh sesaat. Eh, eh, Roll udah pernah belajar turunan kan, Roll? Pernah? Di sekolah belum Kak. Masa? Di matematika dong? Belum Kak. Serius? Serius Kak. Loh, oke. Udah ada turunan ya? Itu di matematika kelas 2 kalau kalau kurikulum nasional Iya ya. tapi nggak tahu Kak, aku belum ada, nggak tahu kenapa ya. Walah, oke nggak apa. Oke, udah belum roll? Belum? Berarti saya akan coba jelasin tanpa tanpa nanti lah kalau kita emang butuh turunan, saya akan jelasin turunannya dulu. Tapi kalau belum, kita akan coba jelasin tanpa pakai turunan. Terus lanjut Kak. Udah. Kalau di Singapura tuh beda 1 jam ya roll ya. Iya Kak. Berarti sekarang udah jam hampir jam setengah 9 ya. Oke. Nah, roll. Sekarang lihat. Saya mau bikin yang namanya flowchart. Flowchart tuh alurnya ya, alur kita mengerjakannya. Lihat, kalau roll perhatikan yang tadi saya bikin skema ini apa? Katanya kita tahu ya, kinematika itu hanya belajar tiga besaran, yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, kalau vektor, kalau skalarnya jarak, kelajuan, sama perlajuan. Jadi kalau kita bikin flowchart, flowchartnya gini, Sul. Kalau roll nanti dikasih informasi tentang R itu posisi. Posisi ya. Roll akan bisa mendapatkan informasi kecepatan. Dengan cara apa? Diturunkan. Kalau roll udah punya fungsi kecepatan, roll akan bisa mendapatkan informasi tentang percepatan. Dengan cara diturunkan lagi. Kalau dibalik bisa nggak roll? Bisa.
Kalau roll punyanya percepatan, roll bisa balik dengan cara dinaikkan. Dinaikkan itu namanya adalah integral. Jadi turunan lawannya tuh naikin integral. Integral dari A tapi bukan V. Integral itu hasilnya selalu delta. Maka integral dari A itu dapatnya delta V. Kalau roll maunya mencari V, delta V ini harus diolah dulu. Diolah menjadi V, diproses dulu. Diapain, dimasukin informasinya. Nah, kalau V diintegralkan lagi, maka yang roll akan dapatkan adalah delta R, bukan R. Kalau roll butuhnya R, maka delta R-nya harus diolah lagi untuk mendapatkan V. Nah, ini namanya flowchart, pengerjaan dari eh, kinematika. Ini namanya turunan ya. Kalau turun turunan, kalau naik Maaf Kak, namanya nggak ngerti ya. integral. Nah, apa nanti aja sabar-sabar. Pokoknya karena kalau nggak belum belajar turunan sama integral, saya nggak akan pakai itu dulu deh sementara. Tapi ini saya mau kasih tahu secara umum. Turun kalau mau nyari R, dari R mau nyari V diturunin. Kalau nyari A mau cari V diintegralin. Tapi nanti kita akan lihat kalau ada soal tentang TKA turunan dan integral. Nah, ini sekilas. Nah, jadi Roll, kinematika itu bab yang paling simpel di fisika, di mekanika. Kenapa simpel? Karena konsepnya sederhana. Konsep di kinematika itu adalah ini. Konsep kinematika, jadi eh, kita harus tahu jenis geraknya. Jadi kita harus tahu nih gerak yang seperti apa yang sedang kita kerjakan. Nah, sekarang kita kan lagi belajar gerak lurus ya. Betul ya? Nanti nextnya baru gerak melingkar. Gerak lurus biasanya kalau di SMA Indonesia disingkatnya GL, gerak lurus. Roll, tahu nggak? Gerak lurus itu ada berapa jenis, Roll? Yang Roll tahu? Lurus beraturan, Betul, ada yang namanya gerak lurus beraturan, GLB. Ada apa lagi, Roll? ya beraturan, Hah? Apa? tidak beraturan. Serius diajarin tuh Ya di SMA? nggak tahu Nah, lagi deh biasanya Kak. di SMA itu kalau ada GLB, ada namanya GLBB. Pernah dengar nggak? GLB itu Iya Kak. gerak lurus beraturan. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Sebenarnya ada yang tadi Rol bilang gerak lurus tidak beraturan tuh ada Rol. Jadi gerak lurus beraturan tidak beraturan tuh ada sebenarnya. Cuman kayaknya kalau di SMA belum dipelajarin deh. Jadi yang di SMA itu yang dipelajari itu adalah gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, Rol tuh harus tahu ciri-cirinya. Gerak lurus beraturan, ciri utamanya adalah kecepatannya konstan. Konstan itu artinya tidak berubah, sama terus. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya nilainya nol. Oke, GLB itu namanya. Kalau gerak lurus berubah beraturan, ciri utamanya A itu apa kecepatannya ya Kak? apa? A itu tadi A, percepatan, itu perlajuan. A itu bisa percepatan, bisa perlajuan. Tergantung vektor atau enggak. Udah, paham? Paham? Enggak. ya dengerin dulu Kak. Oke. Nah, kalau GLBB, ciri utamanya kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Berarti kecepatannya merupakan fungsi waktu. Tapi
Percepatannya konstan. Konstan itu apa sih? Oh, konstan itu artinya angka. Tapi bukan nol, angka aja. Bisa satu, dua, tiga, sepertiga, seperempat. Nah, bro, kenapa saya bilang ini materi paling mudah ya di mekanika? Karena rumus dasarnya cuma tiga loh. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soal yang akan roll temui, rumusnya cuma tiga. Yang pertama, V saat T tertentu harus sama dengan V mula-mula ditambah percepatan dikali selang waktu. Rumus kedua, Kak fungsi T apa ya Kak? T itu waktu, time. Oh, fungsi Enggak T. Oh, fungsi ini artinya waktu itu. fungsi T. Ini artinya berubah-ubah terhadap waktu. Berubah-ubah terhadap waktu. Misalkan gini, misalkan ya, detik pertama kecepatannya 2 meter per second. Detik kedua percepatannya 4 meter per second. Detik ketiga percepatannya 6 dan seterusnya. Ngerti nggak? Iya. Oke. Rumus kedua adalah delta R atau biasa disebutnya S kalau di SMA. Itu harus sama dengan V mula-mula dikali delta T ditambah setengah A dikali delta T kuadrat. Rumus ketiga itu adalah gabungan dari rumus pertama dan rumus kedua. Jadinya apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta R atau 2AS. Udah. Sesusah apapun soal kinematika, pasti kita tinggal pakai tiga rumus ini, dijamin dapat semua. Dijamin. Oke? Kita coba ya. Nah, saya udah punya kumpulan soal-soal TKA. Coba lihat ya. Kita coba dari yang kinematika dasar dulu ya, kinematika kinematika yang sederhana dulu. Kita coba dari, nah ini, kinematika dasar. Oke, salah. Oke, oke. Coba dibaca dulu, roll. Baca dulu ya. Baca dulu 1 menit. Kalau udah bilang. Udah. Sudah dibaca ya? Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Ada seorang pengendara sepeda motor berkendara di sepanjang jalan lurus. Kecepatannya 20 meter per second melewati sebuah perempatan. Oke. Pengendara tersebut melihat lampu lampu lalu lintas, traffic light. Udah kuning nih, tapi dia tidak mengurangi kecepatan. Tetap kecepatannya 20. Akhirnya saat lampunya udah merah, dia melewati perempatan. Jadi dia nggak berhenti. Nah, pas di perempatan itu ada pos penjagaan polisi. Setelah kita melihat si polisi mobilnya itu melewati perempatan lampu merah, si polisinya ngejar. Dia mengejar dengan percepatan 4.
meter per second. Hingga akhirnya dapat dikejar oleh petugas tepat sebelum perempatan berikutnya. Kebayang? Bayang. Kebayang? Oke, kalau saya biasanya, Sol, kalau ngerjain soal mekanika tuh saya nggak bisa kalau cuman baca soal aja. Saya biasanya saya gambarkan dulu. Oke, bayangin gini, Rol. Ini perempatan pertama. Oke, perempatan ini ada sebuah mobil ya, mobil motor, motor ya. Jadi ada orang naik motor. Dia lewat, dia lewat perempatannya dengan kecepatan 20, 20 meter per second. Jadi dia nggak direm kan. Nah, karena dia melanggar lalu lintas, maka dikejarlah sama Pak Polisi. Polisinya awalnya diam, tapi dia mobilnya digas dengan percepatan 4. Jadi A-nya jadi 4. Paham ya? Jadi awalnya mobil polisinya diam, tapi dia sambil digas. Nah, ini adalah detik pertama, detik mula-mula ya. Kemudian dia bilang apa? Si motor itu bisa ditangkap tepat sebelum perempatan berikutnya. Anggaplah perempatan kedua di sini. Oke. Nah, ternyata di detik kesekian, saya nggak tahu detik keberapa, si siapa namanya si motor itu sama si mobilnya itu kekejar. Nah, kekejar nih. Bayang? Bayang. Jadi dia berpapasan lah kejar gini. Bayang ya? Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jarak antara kedua perempatan? Jarak kedua perempatan. Bentar ya. Oke. Nah, konsepnya gini. Sama. Oke. Jadi coba kita tuliskan dulu ya. Ada dua buah benda yang bergerak, motor sama mobil. Motor dia bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu berapa? 20 20. meter per second. Dia tidak punya percepatan, nol. Dan dia berada di posisi awal, misalkan di nol. Jadi kita anggap ini nol sini ya. Di awalnya dia dari nol sini Iya. nih. Nah, mobil kecepatan awalnya nol, tapi dia sambil digas. Percepatannya berapa ya? 4 ya, 4 meter per second ya. 4 meter per second kuadrat. Dia juga dimulai dari nol, mulai start pointnya. Nah, jadi gini. Kalau soalnya bilang berpapasan, berpapasan, atau bertemu, oke? Berpapasan atau bertemu itu syaratnya. Syaratnya itu adalah ini, posisi dan waktunya harus sama. Posisi itu R-nya atau X-nya ya, bukan delta X-nya. Jadi karena dia bertemu, berpapasan, berarti apa? Posisinya motor ketika bertemu harus sama dengan posisinya mobil polisi. Oke. Gimana nih cara kita mencari rumus X? Saya kan tadi bilang, kinematika gerak lurus, rumusnya cuma tiga. Rumus pertama, kedua, ketiga. Lihat, ini delta R. Delta R itu tidak lain adalah
R dikurangin R mula-mula. Berarti kalau rumus kedua ini saya ubah, berarti apa? R sama dengan R mula-mula ditambah V 0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul nggak, Bro? Iya. Oke, ya udah, masukin ke sini, Bro. Berarti X-nya motor itu adalah X mula-mulanya motor ditambah V 0-nya motor dikali selang waktu ditambah setengah A-nya motor dikali delta T kuadrat. X-nya mobil juga sama. X mula-mulanya mobil ditambah V 0-nya mobil delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Ini Karena untuk nyari keduanya, T-nya. kenapa? Ini untuk nyari T-nya atau... Iya, jadi T-nya nanti. Karena keduanya dimulai dari X0 yang sama, yaitu 0, coret ya, boleh? Karena X0 mobil 0, X0 motor 0 kan? Iya. Percepatannya motor 0, coret. Udah. Kecepatan awal mobil 0, coret. Berarti kita punya V0-nya adalah 20. Delta T-nya kita nggak tahu. Setengah. A-nya berapa? 4 Kok dikali delta eh, T itu dicoret kuadrat. gara-gara nol ya? Yang mana? Itu dicoret. Iya, 0 semua. Kan X0-nya Oh, motor 0, X0-nya mobil 0, A-nya motor 0, V0-nya mobil 0, ya nggak sih? Betul? Kita iya. bisa coret satu ya. That's. Berarti kita punya apa? 20 sama dengan 2 delta T. Berarti kesimpulannya, mereka akan berpapasan pada detik ke-10 sekon. Tapi kan bukan waktu yang diminta. Yang diminta adalah delta X ya, jaraknya kan. Ya Oh, itu udah, titik tiga apa ya, Kak? kenapa? Titik tiga. Tiga, tiga apa? Titik tiga. Tiga maksudnya apa? Titik. Oh, tiga tuh jadi Oh. kesimpulan, kesimpulannya. Tapi kan yang diminta bukan delta T-nya kan, Bro? Ya nggak sih? Iya. Yang diminta tuh delta X kan? Delta X tuh Terus rumusnya apa? 3 dikali percepatan aja gitu. Iya, rumusnya apa delta X? V 0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Nah, terserah nih. Bro mau pakai yang mana? Mau pakai yang motor apa yang mobil? Karena sama aja. Misal, saya pakainya motor deh. Motor, tadi kan motor A-nya 0 kan? Berarti delta Hmm. X-nya sama dengan, tadi berapa V 0-nya? V 0-nya 20, delta T-nya 10. Maka jawabannya 200 meter. Nggak percaya, coba pakai mobil. Oke, mobil. Pasti sama. Delta X-nya Maaf Kak, aku jauh. kurang ngerti sama lupa. Apa? Eh itunya setengah delta T-nya kok nggak dipakai ya, Kak? Yang motor kan A-nya 0. Oh, Ya nggak? iya. Atau gini deh, saya tulisin deh. Boleh, boleh, boleh. Biar ingat. Berarti gini ya. V 0-nya motor 20. Delta T-nya 10, betul? Hmm, Ditambah setengah. Tapi kan A motornya 0 ya. Paham? iya. Maka dapatlah 200 meter. Kalau nggak percaya, coba yang mobil. Oke, mobil itu V 0-nya 0. Delta T 10 setengah. A-nya mobil berapa tadi? 4 ya? 4. Delta T-nya 10 kuadrat. Maka dapatlah 200 juga kan? Betul. Sama kan? Jadi pilih salah satu aja. Nggak perlu hitung dua-duanya. Maka jawabannya adalah 200 meter. Paham, Bro? Ngerti? Paham Hmm, nggak? ke bawah dikit dong, Kak. Bawa dikit. Segini?
Bawah dikit Lagi-lagi, cok. bawah lagi, bawah Bawah lagi, dikit ya iya. segini. Nah, Dikit lagi kak. bawah lagi, gini. Jadi yang namanya berpapasan atau bertemu itu syaratnya adalah posisi dan waktunya harus sama gitu, Roll. Iya. Oke, lagi ya. Ya soal dia soal TKA itu, Roll. Itu biasanya kebanyakan soal cerita kayak gini. Jadi Roll harus pahami dulu soalnya, baru masukin rumus. Nggak bisa langsung tiba-tiba masukin rumus, Roll. Nah, kita coba lagi, Roll. Jadi kinematika tuh mudah banget, Roll. Saking mudahnya, cuman 3 rumus aja yang kita pakai. Sesusah apapun soalnya. Oke, coba kita baca dulu bareng-bareng, Roll ya. Baca bareng-bareng. Ada pembalap, apa, balapan F1. Pembalap A itu ada di posisi pertama. Kecepatannya cuma 80 meter per second. Pembalap B 200 meter, tapi di belakangnya. Kecepatan dia 70 meter per second. Tapi pembalap B itu punya akselerasi. Oke. Nah, kita mau tahu saat pembalap B itu menyusul pembalap A. Yang namanya menyusul pasti awalnya berpapasan dulu kan. Ya nggak, Roh? Betul? Iya sama aja X gitu. Ya, berpapasan tadi saya bilang apa? Posisinya dan waktunya harus sama. Oke, saya coba bikin gambarnya ya, Rol ya. Biar gampang dibayangin. Jadi ada pembalap A di depan, pembalap B di belakang. Oke, ini pembalap B, pembalap A di sini, Rol. Ini pembalap A. Pembalap B sama pembalap A itu jaraknya berapa? 200 meter. Oke. Nah, nanti suatu saat pembalap A sama pembalap B akan menyusul kan? Menyusul itu pasti didahului dengan berpapasan kan? Ya nggak, Rol? Betul nggak? Iya. Nah, saya mau tahu ketika B itu berpapasan, kecepatan B-nya itu berapa sih? Bayang, Bayang. bisa dikerjain? Ini tinggal cari T-nya dulu kayak tadi. Terus Betul, coba di... kerjain. Gampang kan? Coba kerjain. Bisa? Coba Boleh kerjain di ya. sini nggak kak kerjanya? Jangan, nggak rapi. Nanti kan, kalau roll dikerjain sini harus dihapus lagi. Ada kertas nggak, roll? Atau iPad? Atau apa Nggak gitu? biar kalau ada salah langsung... Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Kan namanya juga belajar, roll. Jadi ketika ada yang salah, nggak apa-apa. Roll ntar tinggal tandain aja di catatannya. Ini salah gitu. Biar kita tahu kalau roll ketemu soal seperti ini, jangan diulangi lagi kesalahannya. Oke? Bisa? Coba kerjain. Di Iya. kertas boleh, di iPad boleh. Coba dikerjain ya. Rencananya mau kuliah di mana, Rol? Di Indonesia? Apa di Singapura? Halo, Rol? Halo, halo, kedengeran nggak? Rol? Halo, Rol? Kedengar? Halo, Rol? Kedengar nggak suara saya?
Roll. Halo, roll. Halo, halo. Dengar nggak? Roll. Halo, roll. Terdengar? Halo, roll. Terdengar nggak, roll? Suara saya, roll? Lu hilang rollnya. Halo, roll. Halo, halo. Roll. Roll. Halo. Ya, Kak. Kedengeran nggak? Soalnya kok nggak ada suaranya tadi? Saya lagi nggak pakai headset. Oke. Udah dapet, roll. Maaf, Kak, aku lagi masih mikir. Ayo, harus dipaksa ini. Masih mikir, Kak. Ya, siap. Oke, siap. Kalau mikir nggak apa-apa. Yang pasti jangan langsung nyerah ya. Coba kerjain. Kak, boleh scroll ke atas gitu, Kak? Aku mau lihat rumus Boleh. sedikit. Ini, Dikit lagi. lagi, Kak. Nih, Udah, Kak, udah. nih.
Untuk Yo, yang pembalap A-nya kan 200 meter di depan. 200 di depan. Artinya dia 200 terus yang B-nya 0 bisa gitu. Iya, betul banget. Di sininya diganti aja nih. X nolnya pembalap A berarti 200. X nolnya pembalap B 0. Bisa? Udah. Oke. Boleh scroll ke bawah nggak, Kak? Boleh. Nih, Boleh kita soalnya. mau lagi? Soalnya. Oh, soalnya. Oke. Nih. Jadi pokoknya kalau dibilang mau menyusul, itu pasti dimulai dari berpapasan dulu. Oh, kok salah beda ya, Kak? Berapa dapatnya? 142. Oke, kita coba bareng-bareng. Yang penting salah nggak apa-apa. Roll, namanya juga belajar. Yang penting tuh nyoba, oke? Ya tadi ya, jadi kita coba tulisin dulu informasinya. Mobil A sama mobil B gitu ya. Mobil A posisi awalnya di 200. Kecepatan awalnya mobil A berapa tadi? 80. Mobil A tapi nggak dipercepat roll. Hanya 0. Mobil B posisi awalnya karena dia di belakang, dia 0. Kecepatan awalnya berapa? 70 ya. Kecepatan awalnya 70. Tapi mobil B dipercepat 2 meter per second. Kuadrat. Tuh udah. Karena dia berpapasan, syaratnya apa? Posisinya mobil A harus sama dengan posisinya mobil B. Berarti sama aja apa? Posisi mula-mula V0 delta T setengah A delta T kuadrat. Posisi mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Karena B posisi awalnya 0, kita coret.
Karena A tidak ada percepatan, kita coret. Betul? Posisi awalnya Iya. A 200, kecepatan awalnya 80, delta T-nya nggak tahu. Yang B, kecepatan awalnya 70, A-nya 2, delta T-nya nggak tahu. Berarti sama aja 200 ditambah 80 delta T sama dengan 70 delta T ditambah delta T kuadrat. Kita pindah ruas boleh? Nol Boleh. sama dengan delta T kuadrat ditambah 70 delta T dikurang 80 delta T dikurang 200. Betul? Delta Betul, T-nya Rol? nggak bisa dipindah ruas jadi bagi, Kak. Nggak bisa, karena yang 200 nggak ada delta T-nya, Rol. Kita punya apa? Delta T Bukan kuadrat. maksudku itu yang Mana? 80 delta T jadi kanan jadi bagi gitu nggak bisa. Kok dibagi jadinya minus dong, kan depannya plus. Delta, oh iya. Jadi nggak bisa. Oh itu kan 80 dikali delta T. Ya, terus? Delta T-nya doang yang dipindahin. Nggak bisa. Kalau mau pindah, pindah semua. Kalau tadi kenapa bisa, Rol? Tadi itu dia cuman nih nggak ada embel-embel bla 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 ini, ngerti nggak? Heeh. Kalau sekarang dia di sampingnya delta T ada embel-embel 200 oh, Rol. Nggak bisa jadinya. Jadi kita punya kayak gini, 70 kurang 80 min 10 delta T dikurang 200. Ini namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Rol masih inget nggak bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari delta T di persamaan kuadrat? Caranya menggunakan rumus ABC. Pernah dengar nggak, Rol? Rumus ABC. Yang berapa kali berapa gitu. Pernah dengar ya? Delta T sama dengan min B plus minus B kuad. Salah. Plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi Min 2A. 2A. Jadi yang namanya A itu ini di depan kuadrat tuh A. Yang di depan delta T itu B. Yang nggak ada delta T-nya namanya C. Berarti kita punya minus. Minus 10 tambah plus minus plus minus akar min 10 kuadrat. Bentar ya. Bentar. Oke. Dikurang 4. A-nya berapa? Di depan delta T kuadrat nggak ada A. Berarti 1 ya. Delta T-nya berapa? Min 200 dibagi 2 kali 1. Jadinya 10 plus minus akar 10 kuadrat 100 ditambah 4 kali 8, 4 kali 2 800 dibagi 2. Berarti jadinya 10 plus minus akar 900 dibagi 2. Berarti jadinya delta T-nya 10 akar, berarti kan 30 ya, dibagi 2. Nah, artinya jawabannya itu ada dua. Delta T-nya sama dengan 10 ditambah 30 dibagi 2, 20 sekon, atau delta T-nya 10 dikurangin 30
dibagi 2, -10 sekon. Emang ada delta T minus? Ada nggak delta T minus? Hmm. Nggak ada. Berarti delta T yang kita ambil Kak, yang eh, positif. selain Maka pakai cara ini ada nggak, Kak? ada namanya pemfaktoran. Pernah nggak Itu pemfaktoran? gimana, Kak? Lebih susah sih. Nggak setiap soal, nggak setiap persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Tapi setiap persamaan kuadrat bisa dicari pakai rumus ABC. Jadi rumus ABC itu yang lebih simpel. Pemfaktoran Karena yang berapa kali berapa, terus kalau ditambah kali betul, tambah gitu ya? betul, ini difaktorkan. Tapi nggak setiap kasus bisa ya, pemfaktoran. Dia hanya untuk kasus kuadrat sempurna. Nih, ini kali ini berapa? -200 kan? Hmm, Nah, berapa kali berapa hasilnya -200? Kalau ditambahin hasilnya -10. nggak bisa ya. Bisa -20 sama 10, ya nggak sih? Berarti di sininya -20, di sininya +10. Betul? Cuman Iya. nggak setiap kasus, nggak setiap persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Jadi sebenarnya rada-rada tricky gitu. Rada-rada tricky. Kalau persamaan kuadrat tuh hanya bisa diselesaikan kalau dia kuadrat sempurna. Kalau dia nggak sempurna, nggak bisa pakai persamaan kuadrat. Nah, kalau rumus ABC bisa untuk semua kasus. Mau kuadrat sempurna ataupun kuadrat tidak sempurna. Paham? Ngerti? Paham, Kak. Karena delta T nggak mungkin ada yang minus, kita ambil yang ini. Jadi kita tahu delta T-nya adalah 20 sekon. Tapi kan bukan delta T yang dicari ya, Roll. Betul nggak? Yang dicari apa sih, Roll? Yang Iya. dicari adalah kecepatan VB kan? Ya udah, kita tinggal pakai rumus Hmm. yang kedua. VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Karena ini mobil B ya, dia mau nyari mobil B kan? Aku salah rumus juga. Kalau rumus maksudnya Aku malah pakai yang AR lagi, apa delta R lagi. delta R buat nyari apa? Oh, buat Tahu nggak? dimasukinnya. Delta R kan nggak ada VT. Masukin. Berapa tadi finalnya? Finalnya B itu adalah Delta tujuh R puluh, apa? 70 kan? Berarti 70 ditambah A-nya tadi berapa? A-nya B 2. Delta T-nya 20. Maka dapatlah 70 ditambah 40. 110. Oke. Ada nggak jawabannya ya? 110. 110. Gitu. Gampang kan? Rumusnya cuma 3, Roll. Nggak ada rumus aneh-aneh lagi. Kita coba lihat lagi ya, Roll ya. Ada nggak soal yang mirip-mirip kayak gitu ya? Oh, ini udah dinamika. Coba kita cek, cari yang lain. Bentar. Kita cari yang lain. Ini udah gerak melingkar. Ini nanti. Belum. Bentar ya, kita coba cari yang lain. Pasti ada kok soal-soal kayak gitu. Oh, ini. Ini apa sih? Oh, oke. Bentar, kita coba lihat. Nah, coba cari yang lain, Roll. Nah, ini. Ini gampang sih, Roll harusnya. Kalau saya bisa. Perpindahan itu faktor tuh bukan pakai Betul. pakai apa namanya? Coba kita baca dulu ya bareng-bareng ya. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke arah utara. Setelah itu dia 80 meter lagi ke timur. Habis itu ke selatan 20 meter. Kita gambarin dulu deh arah mata angin ya. Jangan lupa
Takutnya lupa arah mata angin. Utara itu ke atas, selatan itu ke bawah, timur itu ke kanan, barat itu barat itu ke kiri. Oke, bisa dikerjain? Raul, bisa dong? Bisa? Ini pakai yang vektor tadi, Pak, yang I. Yes. Dicoba dulu ya Raul ya. Coba kerjain Raul, 3 menit. Pokoknya dicoba dulu aja Raul. Masalah salah atau enggak, masalah nanti aja. Cobain dulu aja. Oke. Enggak, Kak, maksudnya ini pakai yang tadi lagi, yang I sama J. Iya, betul sekali. Terus Tapi dia selesai mintanya itu gimana? apa? Kalau besarnya artinya pakai itu dong, pakai Akar. Pitagoras. Betul, betul banget. Coba kerjain. Jadi yang penting tuh nyoba dulu, Roll. Namanya belajar, nggak harus langsung benar. Namanya belajar tuh, ya pasti banyak salahnya dulu. Tapi yang penting tuh nyoba dulu, Roll. Kalau kita nggak mau nyoba, susah. Kita nggak tahu di mana titik kesalahan kita. Aku udah bisa 100, Kak. Kita coba ya. Itu juga lama-kelamaan bisa, Roll. Lihat ya, 80 meter ke utara. Oke, gambarin dulu, Roll. Anggaplah Roll dari sini mulainya ya. Titik A, 80 meter ke utara. Sini Uti ya, 80. Terus berbelok 80 lagi ke timur. Timur kan kanan ya, sini 80 meter. Terus turun sejauh ke selatan 20 meter. Seperti gini ya. Ini 20. Udah deh. Berarti kan kita tinggal tarik garis kan dari A ke B. Ini namanya perpindahan. Oke. Kita tinggal lihat segitiganya. Jadi kan segitiganya ini kan. Ini sama ini kan. Ininya 80, ininya berarti 60 kan? Karena 20, ini 60 kan? Maka Pitagoras. Akar dari Iya. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Dapatnya 100. Bener loh. Bisa kan? Gampang. Gampang ya. Lanjut lagi loh. Grafik nanti dulu deh. Oke, ini dulu deh. Yang sederhana, sederhana dulu ya. Bentar. Coba nomor 4 roll. Oh ya, kayaknya aku udah harus tinggal Kenapa? dua puluh Apa tiga roll? puluh Hmm? ada meeting. Oke, kalau gitu nanti kita stop sampai 30 ya. Nggak apa, yang penting Iya. ngerti dulu roll. Nggak usah lama-lama sih sebenarnya kita belajar. Asal rollnya udah roll tuh udah yakin bisa ngerjain. Ya udah, coba roll, kerjain roll. Nggak yakin, Kak. Nah, kerjain aja dulu. Kita baca bareng-bareng ya. Ada masanya 5 kilo. Dilempar vertikal, dilempar ke atas
Kecepatan awalnya 10. Saat ketinggiannya 2,5 meter di atas posisi melempar, kecepatannya berapa? Oke, anggap aja dia dilempar dari tanah lah ya. Ini tanah nih, dilempar secara vertikal ke atas. Tuh. Nah, ketika bola itu ada di ketinggian 2,5 meter dari tanah, berarti kan ya, ini kecepatannya berapa, Roll? Kita pakai gravitasinya 10 aja deh, Roll ya. Oke? Kan G, kita butuh G pasti Oke. kan. Gravitasi itu tidak lain adalah percepatan. Dan gravitasi itu selalu ke arah bawah ya. Arahnya bawah. Jadi arah dari gravitasi selalu ke arah bawah. Coba dikerjain, Roll. 3 menit. Artinya jauhnya 2,5 doang gitu, Kak. Ya, jadi ketika si bola itu udah bergerak sejauh 2,5 meter, nah ini kecepatan bolanya berapa gitu, Roll. Oke, Kak. Oke, coba dikerjain. Udah, Kak. Dapatnya berapa? 5/2. Bisa, gampang kan? Kita tahu finalnya berapa? Finalnya 10. Kita tahu posisi awalnya di 0. Kita tahu apa lagi? Percepatannya 10. Tapi kan dia ke arah bawah. Maka minus. Kenapa minus? Karena gravitasi selalu ke arah bawah. Nah, dia mau tingginya 2,5. Pertanyaannya adalah VT-nya berapa nih? Kita tinggal pakai rumus ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Berarti kita punya VT kuadrat. V0-nya 10. Ditambah 2 karena A-nya ke bawah. Min 10. 2,5. Berarti 100 dikurang
50. Ya, 2,5 kali 2, 5, 50. Berarti VT-nya adalah akar 50. Akar 50 tuh berapa? Kita pecahin dulu. 2 kali 25. 5 kali 5. Berarti akar 50 adalah 5 akar 2. Itu bisa, gampang kan? Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Oke, coba-coba lagi ya. Hmm, bentar, ini udah mulai susah. Ini udah mulai susah ini. Bentar, coba yang simpel dulu. Bentar. Ya kakak kan banyak yang susah kak. Kenapa? Iya, tapi kan kita lagi YKA belajar banyak yang yang gampang susah. dulu. Ntar Iya, kan tapi kita lagi belajar kinematikanya, kinematika yang gampang kan? kakak bisa kapan lagi kak? Bisa. Kapan maunya? Baca Selain dulu ya, hari sabar, Kamis sabar. kak. Bisa, selain Kamis bisa. Tadi kabarin aja. Mau kapan? Ntar. Jadi belajar itu roll, jangan langsung yang susah. Kita belajar pelan-pelan dari yang gampang. Kayak gitu. Ntar. Nah, ntar ya. Jadi kita belajarnya jangan langsung yang susah. Kalau belajar yang susah langsung nggak akan ngerti. Belajar itu harus bertahap. Dari yang gampang. Jadi kalau saya pakai prinsip gini loh. Soal itu pasti ada yang susah, ada yang gampang. Sebisa mungkin yang gampang jangan sampai salah. Yang susah salah nggak apa-apa. Ya udah kita usaha tapi salah ya gimana? Pokoknya yang gampang nggak boleh salah itu aja konsepnya. Oke? Oke, coba roll. Kerjain roll. Coba kerjakan. Anggap aja gravitasi 10. Oke, coba dikerjain roll. Pokoknya roll harus yakin dulu nih roll. Materi ini udah dikuasain. Oke? Nanti kinematika masih ada lagi. Ini kita baru kinematika dasar roll. Basic kinematik namanya. Nanti kalau kita mau belajar TK kinematika lagi, kita akan mulai masuk ke namanya grafik kinematika, tapi dikasihnya grafik. Kan tadi soal-soal yang kita kasih, kebanyakan itu soal cerita ya. Soal cerita tentang soal apa gitu ya. Nah, gimana caranya nanti kalau role nggak dikasih soal cerita, tapi dikasihnya grafik. Nah, itu namanya kinematikanya udah lumayan advance tuh role. Kalau yang ini masih yang dasar. Jadi usahakan yang dasar-dasar seperti ini harus dikuasain, harus bisa, harus benar. Gitu. Coba roll, kerjain roll. Ini terakhir deh, karena roll udah mau itu ya, mau ada meeting ya. Oke, coba Iya kak. kerjain dulu roll. Nanti seperti biasa, saya akan kasih catatannya lewat WA, terus rekamannya juga saya kasih kalau udah saya upload ya. Gimana Kak, udah kalau roll? yang kedua batu tersebut akan bertemu, maksudnya pakai rumus yang mana kak? Yang tadi bertemu tuh berpapasan.
Berapa Jadi persen bertemu pakai tuh yang berpapasan. Yang tadi posisinya harus sama. Posisinya batu dua dan posisinya batu satu pas bertemu harus harus sama dong. sama. Kayak tadi lagi persis Heeh. banget. Kan bedanya sekarang dia mintanya waktu. Terus Gitu, Roll. pakai rumus yang tadi jadinya yang S Iya, sama dengan betul. Kan saya udah bilang ke Roll. Kinematika dasar, sesusah apapun soalnya, Roll, rumusnya cuma tiga. Lihat deh, saya nggak pernah pakai rumus lain ini kan. Ya nggak? Rumus cuma tiga ini aja. Nggak ada rumus lain. Tinggal roll, atur-atur aja. Yang roll punya apa? Yang dicari apa? Udah, itu doang. Lihat deh, dari semua soal, ada nggak saya pakai rumus yang baru gitu, rumus yang aneh? Nggak ada kan? Semua soal saya pakai rumus dasar, roll. Tiga itu aja rumusnya. Mungkin cara menyelesaikannya yang beda. Kayak gini, ini kan karena ini persamaan kuadrat, cara nyelesainnya pakai matematika kan, yaitu menggunakan rumus ABC. Jadi ini bukan rumus fisikanya. Rumus fisikanya cuma tiga. Penyelesaiannya bisa macam-macam tergantung kondisi lapangan, kondisi akhirnya gimana gitu. Coba kerjain roll. Jadi kinematika basic itu rumusnya cuma tiga roll. Cuma tiga aja, nggak ada yang lain. Sisanya adalah paling untuk penyelesaian matematik sisanya. Nah itu bisa macam-macam. terus kan S-nya udah nggak S-nya kan udah diketahuin. Terus diapain maksudnya apa? Stop ah. Jarak kedua batu. Sekali lagi. Batu satu sama batu dua. Coba sama roll tulisin dulu informasinya. Batu Udah, satu, tapi nggak ngerti. posisi awalnya di nol. Batu dua, posisi awalnya di 400. Betul? Iya. Kecepatan batu satu, 60 meter per second ke atas kan. Kecepatan batu dua ke bawah 40, berarti minus. Paham? Keduanya punya percepatan disebabkan oleh gravitasi. Maaf Kak, Gravitasi kan kenapa selalu minus ya Kak? apa? Kenapa minus? Coba lihat V2 arahnya kemana? Oh, ke bawah. Nah itu alasannya. Roll. Gravitasi selalu ke bawah kan? Iya. Walaupun kita lempar ke atas ke bawah tetap aja kan? Maka percepatannya sama, min Tapi yang 10. kanan artinya di plus 10 ya? Kemana? Enggak Yang dong. kanan. Emang kalau kita lempar batu ke atas, atau lempar batu ke bawah, emang gravitasi selalu bisa berubah tanda? Berubah nggak? Enggak. G selalu ke arah bawah kan, bro? Ya nggak? Sepakat nggak? Iya. Mau dilempar ke atas batunya, mau dilempar ke bawah batunya, G selalu ke arah bawah kan? Iya. Makanya A-nya set with minus dua-duanya. Oke, coba dikerjain lanjut. Bisa? Coba lanjutin. Tadi apa? Posisi Y2 sama Y1 harus sama saat berpapasan. Coba Iya, lanjutin. terus kan 400 Kak. Nah, ya udah lanjutin. Berarti apa? Y1 sama dengan Y2, betul? Berarti Mm-mm. Y0 ditambah V0 delta T Terus ditambah delta yo. R nggak usah dipakai. Delta R buat apa, Roll? Yang awalnya itu Nanti kan itu 400. makanya di posisi awal. Nih, kayak yang tadi persis banget, Roll. Persis banget. Nggak ada beda-bedanya. V02 delta Hmm. T ditambah setengah Y0 A. apa ya Kak? Tinggi mula-mula. Ini sekarang Y dong. Kalau tadi kan X kan. Nah itu yang mobil beker, be, beker, ber, bekerja bekejar-kejaran kan sumbu X. Makanya saya usah X kan. Ya nggak sih? Nah sekarang kan dia lemparnya vertikal. Jadinya Y dong. Betul nggak? Betul. Mm-mm. Cuman simbol aja, Roll. Nggak usah bingung sama simbol. Yang penting tuh konsepnya tuh sama. Oke, udah, Roll. Karena Y1 tinggi awalnya nol. Coret.
V01 60. Delta T-nya nggak tahu. Setengah. Ya A-nya kak, aku itu lanjut min. kak. Berapa? Aku lanjutin aja kak. Iya ini. Oh, oke, coba lanjutin. Lanjutin. Coba yo sampai dapat angkanya. Ini data-datanya nih. Oke. Gimana dapat troll? Belum kak. Belum? Belum. Oke, coba. Ah, maaf kamu mau nanya lagi kak. Yep. Eh, Apa? kalau dia ke bawah bukannya berarti eh dipercepat ya kak? Nah, jadi roll, kita harus konsisten sama yang namanya tanda. Tanda, jadi kan tadi kan kita tahu ya, kinematika tuh ada vektor sama skalar. Jadi tanda min, tanda plus itu di sini
menandakan arah roll. Kalau roll bilang atas itu sebagai positif, jadi misalkan ke atas ke Y itu positif, artinya semua yang ke arah atas tandanya positif. Berarti semua yang ke arah bawah tandanya negatif. Itu. Kebayang? Bayang. Nah, emang sih untuk benda dua, karena dia turun ke bawah, G-nya pun ke bawah, dia emang dipercepat. Dipercepat itu sebenarnya roll, bukan berarti harus A-nya plus. Dipercepat itu artinya tandanya V0 dan A itu sama. Contoh nih, ini V0-nya plus, A-nya min. Ini artinya diperlambat. Kalau yang dua, V0-nya min, A-nya min. Ini dipercepat roll. Paham? Ngerti? Iya. Jadi dipercepat itu bukan berarti A-nya harus plus. Dipercepat itu artinya tanda A sama tanda V-nya, tanda kecepatannya sama. Kalau V-nya min, tanda A-nya juga min. Itu dipercepat. Kalau V-nya plus, tanda A-nya plus, dipercepat. Tapi kalau diperlambat, itu juga sama. Bukan berarti diperlambat itu harus minus roll. Diperlambat itu terjadi kalau tanda kecepatan sama tanda percepatannya berbeda tanda. Misalkan kecepatannya ke kiri, minus. Tapi A-nya plus ke kanan, itu diperlambat roll. Kecepatannya ke bawah, tapi A-nya ke atas, itu juga diperlambat. Ngerti roll? Paham? Paham kok. Jadi dipercepat dan diperlambat itu bukan berarti dipercepat itu A-nya harus plus, diperlambat itu A-nya harus min, tapi dipercepat itu tandanya A sama dengan tanda dari V. Itu dipercepat, diperlambat tandanya A berlawanan dengan tandanya V. Gitu, Roll. Paham? Oh, paham kok. Oke, coba dikerjain. Aku udah tapi nggak tahu caranya kak. Lu. Ini udah tinggal dimasukin. Bukan Oke, udah lanjut ya. selesai kan, tapi apa nggak tahu cara apa bisa ini bisa dicoret atau enggak gitu. Oke, coba-coba. Kita bareng-bareng ya. Tadi Y0-nya berapa? 400. Oke. V0, V02 min 40.
Delta T-nya nggak tahu. Ditambah setengah. A-nya -10. Delta T-nya nggak tahu. Nah, kita punya 60 delta T dikurang 5 delta T kuadrat sama dengan 400 dikurang 40 delta T dikurang 5 delta T kuadrat. Udah dapat ini? Udah dapat? Segini udah dapat? Udah. Nah, lihat. Kita bisa tahu, bisa dicet atau enggak, lihat. Ini ada delta T, ini ada delta T, ini enggak ada delta T. Ini ada, ini ada. Betul? Iya. Kalau ada satu aja yang nggak ada delta T, berarti delta T-nya nggak boleh dicoret, roll. Ngerti? Iya. Sekarang kita pindah-pindah sini aja ya. Mm-mm. Jadi kita punya 60 delta T dikurang 5 delta T kuadrat ditambah 40 delta T ditambah 5 delta T kuadrat sama dengan 400. Ini paham? Ngerti? Iya. Ini habiskan sama ini. Ya enggak? Betul? Iya. Habis. Jadi kita punya apa? 60 tambah 100. Nah, lihat. Lihat di sebelah kiri. Nggak ada embel-embel bla 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 kayak tadi kan? Betul. Mm-mm. Kalau nggak ada, ini bisa dibalikin. Berarti delta T-nya adalah 400 dibagi 100. Jawabannya 4 sekon. Jadi jawabannya adalah 4 detik, roll. Paham, roll? Ngerti? Paham, Kak. Oke, sampai sini dulu. Iya, aku ada Nanti kita meeting. lanjut lagi nextnya ya untuk Iya. belajarnya. Oke? Ntar Nanti saya kabarin bisa kirim, kapan aja, Kak. nanti saya kabarin, saya ketikin jadwal kosong saya untuk minggu depan kapan aja. Oke? Nanti Roll Oke. pilih aja jadwalnya. Oke? Oke deh, Kak. Oke? Assalamualaikum. Oke, kalau gitu kita sudahi saja untuk hari ini ya. Nanti saya kirim catatannya sama rekamannya nanti ya. Oke, mari Roll. Oke, Kak. Assalamualaikum. Makasih, Kak.